Halo Sobat Jokpro, balik lagi bareng gua di sini Billy Viali di Ngobrol Bareng episode ke-31. Dan hari ini kita akan membahas terkait dengan konstruksi pemimpin ideal untuk Indonesia. Dan pastinya kita telah menghadirkan tamu atau narasumber yang sangat spesial. Beliau adalah seorang aktivis sosial, aktivis politik, dan juga seorang guru yang sangat luar biasa. Tentunya balik lagi kita akan bahas terkait dengan konstruksi pemimpin ideal untuk Indonesia bersama bintang tamu kita pada episode kali ini. Langsung saja kita tanya-tanya, langsung saja kita sapa, langsung saja kita ajak ngobrol bersama dengan Bang Bek atau Pak Nur Solah. Halo Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bang? Alhamdulillah. Oke, yang pertama terima kasih ya Bang, di tengah-tengah kesibukannya Abang telah meluangkan waktu untuk hadir di studio kita, di studio Jokpro 2024. Siap. Oke, Bang, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, Ya. kan namanya Nur Solah ya? Betul. Terus panggilannya Bang Bek. Bang Bek. Nih ada cerita apa nih? Ya ceritanya menarik ya, karena itu nama dari kecil sebetulnya dipanggil Bang Bek. Oke. Karena pada saat itu sedang marak-maraknya orang seneng nonton Si Pitung. Si gitu. Pitung, oke siap. Nah, Si Pitung ini kan cerita rakyat dari Betawi. Gitu. Kebetulan pada saat itu yang suka penampilan ala Pitung itu zaman itu belum ada yang mau menggunakan pakaian pangsi gitu. Tapi pada saat itu saya sudah menggunakannya. Akhirnya ketika pada saat nonton Si Pitung adalah dipanggil Bang Bek gitu. Oh, jadi memang di salah satu Si Pitung itu sinetron ya dulu ya? Bener Bukan, ya? Film. Dia film cerita ya? rakyat. Cerita rakyat. Cerita Berarti itu rakyat. memang ada Bang Bek Bang Bek, julukannya. ya. Panggilannya Bang Bek itu biasanya itu dia sebagai, kalau sekarang nih ya, kalau sekarang mungkin disebutnya tuh mandor. Gitu. Bang Bek tuh mandor. Ya, kepercayaan kepala pemerintahan pada saat itu. Oke, akhirnya Abang dipanggil nih Bang Bek. Bang Bek. Oh, berarti pada saat itu Abang sampai sekarang juga dipercaya kemana-mana Sampai ya? sekarang semua kemana aja itu orang lebih seneng manggil saya Bang Bek. Oke, Gitu. berarti itu kronologinya itu guys. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi nih Bang Bek, kira-kira sekarang kesibukannya lagi apa aja nih Bang? Kalau kesibukan sih relatif ya. Kalau saya itu memang terbiasa orang lepas sebutnya. Jadi saya Freelance? tidak juga. Oh, Intinya enggak saya juga. tidak terikat gitu, tidak terikat dalam satu pekerjaan. Oke. Ya artinya mau tidak mau ya kita terjun di dunia organisasi. Oke. Seperti itu. Bang Bek, kita hari ini akan bahas terkait tema kita ya. Ya. Nah, terkait tema kita ini konstruksi pemimpin ideal. Menurut Bang Bek nih, pemimpin ideal itu seperti apa Bang? Pemimpin ideal, ya sehubungan karena saya ini adalah Muslim, ya. Jadi wajar ketika kita memiliki satu pedoman atau panutan di mana orang Islam itu lebih mengutamakan atau mentokohkan nabinya, itu Nabi Muhammad SAW. Yang disebut dengan pemimpin ideal ya seperti Nabi Muhammad. Itu seperti itu. Kenapa Nabi Muhammad dikatakan pemimpin ideal? Dia terlahir pada saat yatim, dia miskin, gitu. Tapi dia punya akhlak yang bagus, gitu. Di kalangan masyarakat pada saat itu, di bangsa Arab itu bangsa Quraisy yang terkenal dengan ya boleh dikatakan pada saat itu bangsa Quraisy ini kan status sosialnya paling tinggi. Gitu. Bangsa Quraisy dengan kecongkakannya, dengan kesombongannya, tapi dengan perilaku Muhammad SAW, bangsa Arab ini lambat laun bisa menerima keberadaan beliau, gitu. Karena apa ya, akhlaknya itu. Maka yang disebut pemimpin ideal adalah pemimpin yang berakhlak, intinya seperti itu.
Oke, pemimpin yang berakhlak, itu adalah pemimpin yang ideal. Akhlak karimah. Akhlak karimah. Nah, Alhamdulillah ya. insya Allah. Nah, Bang, tadi sudah diceritakan juga bahwa Abang ini juga aktivis sosial, Iya. aktivis politik. Abang ini juga kalau nggak salah pernah, bahkan sekarang juga memimpin ormas ya? Ya, masih. Dan banyak kegiatan-kegiatan. Ada yang beberapa yang saya diikutin ya. pimpin ya. Apa aja kalau boleh tahu? Ya, untuk saat ini yang sedang saya fokuskan ya ini salah satunya Generasi Sosial Peduli Indonesia. Saya menjabat sebagai Ketua DPD DKI Jakarta. Oke, berarti kalau di sini tuh chapter berarti ya di tingkat. Jadi ada beberapa ormas yang saya pegang ya, tapi ya itu dimanapun saya berada itu dua fungsi yang saya jalankan. Kalau tidak sebagai ketua, sebagai sekretaris. Oke, nah kalau kita berbicara sebagai ketua, ini menurut Abang Bek, Ya. ketua yang ideal untuk memimpin ormas nih seperti apa? Ala Bang Bek. Nah, ini kan kecenderungannya yang namanya organisasi itu kan macam-macam. Ya kan? Ada yang disebut dengan manajemen organisasi, ada juga manajemen kepemimpinan. Gitu. Organisasi juga itu bermacam-macam. Gitu. Ada organisasi formal yang sifatnya itu berbadan hukum, ada juga organisasi yang bersifat taktis, dia tidak memiliki badan hukum. Oke. Gitu. Nah, ini cakupannya tergantung bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap komunitas kita, terhadap lingkungan kita. Dinamis ya. Dinamis. Karena organisasi itu sendiri ya memang dia tidak punya keterikatan secara baku. Ya, Gitu. Orang yang bisa eksis di dunia organisasi adalah dia yang mau aktif dan dia bisa membaca lingkungannya. Oke. Seperti itu. Maka ketika dia diterima di lingkungannya, secara otomatis dia akan bertahap itu mendapat kenaikan secara tingkat. Oke. Gitu. Saya berorganisasi dari nol. Gitu. Dari sebagai anggota, ya kan, dipercaya sebagai ketua bidang, dipercaya sebagai sekretaris, sampai pada akhirnya saya mendapatkan kesempatan menjadi seorang ketua, baik itu di tingkatan dari paling bawah. Saat ini saya yang di tingkatan ketua ini saya di salah satunya di GSPI gitu, yang masih aktif dan sedang saya fokuskan gitu. Ada beberapa organisasi yang lain gitu, yang taktis maupun yang sifatnya itu paguyuban. Gitu. Paguyuban ini adalah bagian dari kalangan masyarakat yang di situ dia tidak masuk dalam organisasi struktural, gitu. Tapi dia memang bagian dari masyarakat yang hanya ingin bersilaturahim, gitu. Dan berpartisipasi. Berpartisipasi, tapi dia tidak ingin terlibat di posisi manapun, gitu. Swadaya lah ya. Swadaya aja, gitu. Di sini kesadaran. Oke. Nah, Bang, pemimpin tuh pasti ada lah ya, di setiap kelompok tuh pasti ada pemimpin. Betul. Di suatu negara, di pekerjaan, bahkan sampai di kelas pun, di sekolah pun ada pemimpinnya, ketua kelas tuh kan. Iya. Nah, dalam konstruksi pemimpin yang ideal untuk suatu negara nih kiranya yang dibutuhkan menurut Bang? Ya, ada suatu hadis itu kalau kita mau kutip, kulukum ro'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Oke. Jadi pada dasarnya ini semua makhluk di dunia ini, terutama manusia yang dia ditunjuk langsung oleh Sang Maha Pencipta sebagai Khalifatul Ardh. Dia memimpin dunia, memimpin yang ada di bumi dan alam semesta. Itulah manusia. Pada dasarnya kita adalah pemimpin. Pemimpin dalam arti apa? Kita memimpin dimulai dari diri sendiri. Gitu. Bagaimana cara kita memimpin diri kita sendiri? Itu kita mampu memanage, gitu, memanage hidup kita, pola hidup kita, cara bergaul kita, cara berbicara kita. Itu adalah merupakan dari kepemimpinan. Gitu. Mengendalikan sesuatu dulu dari dalam diri ya. Nah, nanti barulah ada peningkatan kepemimpinan secara komunal atau berkelompok, gitu. Nah, yang berkelompok inilah yang dikatakan as-sayyidul qadimuhum, gitu. Pemimpin adalah pelayanmu,
gitu. Jadi orang yang mau melayani kelompoknya, mau melayani masyarakatnya, maka dia pemimpin, baik secara terstruktur ataupun non struktur atau yang kita kenal dengan kultural. Gitu. Ya sih. Jadi memang step-stepnya ya harus ada ya. Harus ada. Tuh. Nah, Bang, ini kalau kita melihat Indonesia kan adalah negara yang dihuni dengan beragam etnis, bahasa, dan dialek, serta bahkan agama ya. Beragam. Oke. Nah, untuk itu kita perlu seorang presiden yang peduli pluralisme dan dapat memayungi keberagaman tersebut. Betul. Bagi Bang Bek, apakah Pak Presiden Jokowi sudah menjadi pemimpin yang ideal untuk Indonesia? Untuk saat ini kita beruntung karena Indonesia memiliki sosok pemimpin, yaitu seorang presiden yang bernama Pak Jokowi. Karena apa? Pak Jokowi ini hampir mirip dengan kehidupan yang dialami oleh Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Karena dia terlahir dari masyarakat kecil gitu, yang dia memiliki disebut kompetensi gitu, ulet orangnya, bekerja keras dan dapat dipercaya gitu. Karena orang percaya itu biasanya karena kejujurannya gitu. Maka sosok ideal seorang Pak Jokowi itu hampir seperti Nabi Muhammad gitu. Dia hidup di tengah-tengah masyarakat yang plural, ya kan, beragam, yang bahkan multikultur. Gitu. Pada saat itu Nabi Muhammad Rasulullah juga seperti itu gitu. Dia ada di kalangan beberapa etnis gitu. Tapi dia mampu mengayomi, mampu memayungi gitu. Dengan bahasa-bahasa yang sederhana, dengan perilaku yang sederhana gitu. Dia tidak mencontohkan bahwa dia adalah orang yang keturunan Bani Quraisy. Padahal Rasulullah keturunan Bani Quraisy. Gitu. Tapi dia tidak semena-mena memanfaatkan nama besarnya. Gitu. Karena dia terlahir memang dari yatim, ditinggal dengan bapaknya, baru besar sedikit ditinggal ibunya, kemudian dia dididik atau dirawat oleh pamannya, seperti itu. Maka dia sudah terbiasa memanage dirinya gitu secara alami, secara natural. Maka terbentuklah jiwa kepemimpinan gitu. Dan tidak hanya berlaku di kalangan bangsa Arab, itu berlaku kepemimpinannya itu sampai ke mancanegara, termasuk Indonesia. Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Pak Jokowi ya, Pak. Mantap. Nah, Pak Jokowi ini kalau kita lihat nih ada slogannya. Kadang Pak Jokowi juga sering bilang kerja. Nah, kerja Pak Jokowi yang paling Bang Bek apresiasi nih apa, Bang? Semua pekerjaan bagi Pak Jokowi itu adalah apa yang kita bisa kerjakan. Gitu. Jangan pernah menyia-nyiakan sesuatu yang itu menjadi kesempatan kita bisa lakukan. Ada pekerjaan rumah yang bisa kita kerjakan. Di pekarangan rumah kita berserakan sampah, kita sapu, itu juga merupakan bagian dari kerja. Gitu. Jadi dimulailah dari yang paling terkecil dan dimulailah dari lingkungan kita sendiri. Kita bekerja. Apapun yang menjadi tanggung jawab, tugas kita, itu menjadi kewajiban kita untuk melakukan satu pekerjaan yang secara tulus gitu. Sesuai dengan profesinya masing-masing. Gitu. Jadi tidak ada lagi bicara embel-embel. Kalau saya bekerja, saya harus mendapatkan honor berapa misalkan gitu. Kalau acuannya komersil, artinya uang di muka, maka itu menjadi sesuatu yang stuck. Dia tersendat pekerjaannya apabila tidak ada uang di muka. Tuh. Tapi kalau dia bekerja berdasarkan hati nuraninya, berdasarkan profesionalismenya, maka dengan sendirinya uang pun akan menghargainya. Itulah yang Pak Jokowi mau sebetulnya. Makanya kita para relawan, bukan saya aja, termasuk yang lainnya juga yang menjadi bagian relawan Jokowi, dituntut seperti itu.
bekerja dulu gitu, barulah menuntut hasilnya. Seperti itu. Berarti kerjaan Pak Jokowi ini menurut Bang Bek harus diapresiasi semua. Harus diapresiasi karena dia bekerja secara tulus. I see. Kalau bicara Pak Jokowi itu bekerja harus dinilai secara upah atau gaji, maka gaji dia lebih besar seharusnya. Tidak hanya sebatas gaji seorang presiden. Karena dia mau turun ke lapangan, dia mau menyusuri ke lapangan, dia sendiri mau turun tangan untuk memantau secara langsung pekerjaan, maka pekerjaan Jokowi ini sebetulnya lebih berat gitu, ketimbang kita yang hanya duduk manis di meja kantor, ya kan, seperti itu. Atau kita hanya, ya banyaklah para ASN yang hanya megang ketikan, yang hanya megang daftar, ya kan. Itu kerja-kerja seperti itu kan sebetulnya sangat ringan sekali gitu, ketimbang seorang presiden kita yang sebetulnya dia hanya cukup memberikan instruksi, tapi tidak seorang Jokowi. Makanya karena dia punya moto kerja itulah dia mencontohkan untuk rakyatnya. Kalau seorang presiden aja mau turun ke bawah, masa kita tidak mau, kan gitu. Iya, benar banget tuh. Pesan yang sangat dalam tuh, ya kan. Nah, Bang, sudah 2 periode nih Pak Jokowi memimpin. Hingga saat ini kinerja beliau mendapatkan apresiasi yang cukup tinggi dari masyarakat. Betul. Bagaimana sosok beliau di mata Bang Bek? Wah, bagi saya itu sudah tidak ternilai lah. Bagi saya Pak Jokowi itu adalah is the best. Presiden paling the best ya? Paling the best, karena mata dunia semua terbuka mengakui bahwa kepemimpinan Jokowi ini mampu merubah Indonesia menjadi lebih maju dan lebih dihormati. Baru kali ini ya Indonesia punya baru kali ini pemimpin Indonesia yang mampu bisa mendobrak dunia. Oke. MotoGP punya sirkuit tuh. Semua. Ya, mantap. Semua infrastruktur dia bangun, gitu, dengan tanpa membeda-bedakan, gitu. Bahwa di Papua harus dibangun, di Kalimantan harus dibangun, tidak hanya untuk di Pulau Jawa saja. Seperti Jawa itu. Sentris ya. Nah, Bang Bek, akhir-akhir ini marak nih digaungkan wacana Jokowi 3 periode. Tanggapan Bang Bek seperti apa? Kalau saya pribadi, saya sangat mengapresiasi. Kalau memang dikehendaki Jokowi bisa menduduki presiden 3 periode, maka saya tetap akan mendukung Jokowi. Oke, yang penting kalau misalkan dasar hukumnya bisa dirubah ya kenapa enggak berarti ya? Dasar hukum itu kembali lagi kepada rakyat. Mantap. Sebetulnya. Karena undang-undang itu adalah bagian daripada hasil politik, bagian dari bargaining politik, lobby-lobby. Kalau memang kita bisa mengajukan undang-undang, perubahan undang-undang untuk presiden 3 periode, kenapa tidak? Itu bisa kita lakukan kalau rakyat menghendaki. Seperti itu. Mantap banget nih obrolan kali ini nih. Bang, menurut Bang Bek sendiri secara objektif, apa yang perlu dipertahankan dari kepemimpinan Pak Jokowi saat ini? Pertanyaan terakhir. Kepemimpinan Pak Jokowi tetap sederhana. Gitu, tetap dia menyambangi rakyatnya, gitu, tidak berubah. Hanya saja yang perlu ditegaskan bagi kita sebagai rakyat Indonesia, jangan sampai ada lagi kesempatan kaum intoleran menguasai negeri kita, karena ini sangat berbahaya. Gitu. Indonesia ini sangat diharapkan oleh dunia menjadi salah satu barometer dunia, menjadi negara yang terbaik. Karena dengan berbagai ribuan pulau, ribuan suku, ribuan bahasa, itu ada di Indonesia. Kalau Indonesia mampu menyatukan rakyatnya, maka dunia ini akan belajar terhadap Indonesia. Mantap banget. Seru banget Bang, minum dulu. Oh ya. Haus pasti. Kita semangat gitu. Cheers. Bang, thank you banget nih gitu udah sharing-sharing di Studio Jokpro 2024. Alhamdulillah. Tentunya pasti sobat-sobat Jokpro mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bang Bek dan bisa menjadi bahan pembelajaran juga dan memberikan inspirasi untuk teman-teman atau sobat Jokpro dimanapun mereka berada ya Bang. Pastinya. Bang, thank you banget udah hadir di Studio Jokpro sekali lagi.
Tetap saksikan channel Jokpro 2024. Jangan lupa like, subscribe, dan share dimanapun kalian berada. Thank you ya Bang. Siap. Kita Ada satu boleh pesan sebelum diakhiri, satu pesan silakan di pasal 37 itu sangat-sangat terbuka peluang untuk perubahan undang-undang. Apabila rakyat menghendaki Jokowi 3 periode, maka di pasal 37 itulah menjadi pintu masuk Jokowi 3 periode. Mantap. Gitu. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Gini dong Bang. Oh gini. Jokpro Persatuan Indonesia. Jokpro Persatuan Indonesia. Baik guys, sampai jumpa. Thank you Bang Bek. Terima kasih. Ya.